Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tum bit-ta'un bi ardi fala tadkhuluha, wa idza waqa'a bi ardi wa antum biha fala takhruju minha." Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Sekolah MA Darul Hikmah Bapak Aziz Muslim SAGMM, yang saya hormati guru-guru staf MA Darul Hikmah yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau. Dan yang saya cintai rekan-rekan kelas 10, 11, dan 12 MA Darul Hikmah. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat wal afiat, sehingga kita masih bisa menjalankan apa yang telah Allah perintahkan dan menjauhi larangannya. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam, yaitu manusia yang tidak pernah ke Balikpapan namun wajahnya sangat tampan dan rupawan. Manusia yang tidak pernah ke Medan namun akhlaknya menjadi suri tauladan, yaitu baginda wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di hari kiamat nanti kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma amin. Saudara-saudaraku sekalian, saat ini kita sedang menghadapi sebuah wabah penyakit yang sangat besar, yang sangat dahsyat dan juga mengerikan. Nabi Muhammad SAW memperingatkan umatnya untuk tidak mendekati wilayah yang sedang terkena wabah. Dan sebaliknya, jika berada di dalam tempat di dalam wilayah tersebut yang terkena wabah, dilarang untuk keluar. Seperti diriwayatkan dalam hadis, "Idza sami'tum bit-ta'un bi ardi fala tadkhuluha, wa idza waqa'a bi ardi wa antum biha fala takhruju minha." Yang artinya, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kamu memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka janganlah tinggalkan tempat itu. Hadis riwayat Bukhari. Saat di zaman Rasulullah SAW, ada sebuah daerah atau wilayah yang sedang terjangkit penyakit ta'un. Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk mengisolasi atau mengkarantina para penderitanya di tempat isolasi khusus yang jauh dari pemukiman penduduk. Ta'un, sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, adalah wabah penyakit menular yang mematikan. Penyebabnya berasal dari bakteri Pasteurella pestis yang menyerang tubuh manusia. Begitu pula sama seperti virus COVID-19 ini yang sedang sama-sama kita lawan, yang mana seperti yang diteliti oleh Organisasi Kesehatan Dunia yaitu WHO adalah berasal dari peternakan satwa liar yang ada di Cina, yang menjadi sumber sebabnya SARS COVID-19. Jika umat muslim menghadapi hal ini, dalam sebuah hadis disebutkan janji surga dan pahala yang besar bagi siapa saja yang bersabar ketika menghadapi wabah penyakit. Di mana hadis tersebut adalah at-ta'una syahadatu likulli muslimin, yang artinya kematian karena wabah adalah surga bagi tiap muslim yang meninggal karenanya. Hadis riwayat Bukhari. Sebuah cerita juga terjadi pada saat zaman Nabi Musa. Saat itu Nabi Musa terkena penyakit, yaitu sakit perut. Akhirnya Nabi Musa mengadu kepada Allah, "Ya Allah, perut saya sakit, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya kerjakan?" Lalu Allah memerintahkan Nabi Musa untuk mengambil daun dan memakannya. Akhirnya setelah Nabi Musa makan daun tersebut, penyakit perut itu pun menghilang. Tidak lama kemudian, seling beberapa hari, beberapa bulan, Nabi Musa mengalami penyakit yang sama dan menjalankan perintah Allah yang sama.
Tapi bukan penyakit itu yang hilang, malah penyakit itu yang nambah parah. Lalu Nabi Musa mengadu lagi kepada Allah. Ya Allah, saya sekarang ini sedang mengalami penyakit yang sama dan menjalani apa yang telah engkau perintahkan pada saat itu kepada saya. Lalu apa kata Allah? Allah menjawab, pada saat itu kamu meminta pertolongan kepadaku, meminta petunjuk kepadaku, lalu aku beri kamu petunjuk dan akhirnya penyakit itu menghilang. Dan saat ini kamu tidak meminta kepadaku, tidak meminta pertolongan kepadaku, tapi kamu hanya melakukan ikhtiar, melakukan usaha apa yang telah aku sampaikan pada saat itu. Dan akhirnya penyakit itu bukan sembuh, malah tambah parah. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa apapun yang ada di dunia ini, bahwa penyakit, virus, bakteri atau segala macam itu semata-mata datangnya hanya dari Allah. Maka dari itu kami, lebih khususnya saya, mengingatkan untuk diri saya dan umumnya kepada saudara-saudara sekalian untuk marilah kita meminta petunjuk kepada Allah, berdoa kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah untuk diberikan jalan, diberikan petunjuk untuk menghadapi sebuah wabah ini, agar wabah ini cepat selesai, cepat kita menghadapinya dan kembali normal seperti sebelumnya. Cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata salah dari saya, semata-mata datangnya hanya dari kebodohan saya, dan apabila ada kata-kata yang benar, semata-mata datangnya hanya dari Allah. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.